Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bab tahun 1556 sampai tahun 1560. Tanah terlarang dunia bawah. Di dalam kuali, Younes menghabiskan botol lainnya, sementara Charlie duduk dengan tenang, berkonsentrasi mempelajari kutukan yang melarang mata peri, berharap untuk memecahkannya. Jika kutukan itu dipatahkan, pelarian ini akan jauh lebih mudah. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah kutukan dan larangan yang dikenakan oleh 9 senjata kaisar begitu sombong sehingga ia tidak bisa menghilangkannya, dan tidak ada cara untuk melanggarnya kecuali ada hukuman ilahi lainnya. Jelas sekali, apa yang disebut kesengsaraan surgawi tidak lagi ditakdirkan untuknya saat dia maju menjadi orang suci, tidak mungkin untuk maju menjadi raja kuasi suci, dan tidak mungkin menyebabkan apa yang disebut kesengsaraan surgawi lagi. Kita telah melewati kota kuno lainnya. Jika kita tetap seperti ini sepanjang jalan, kita akan dapat segera meninggalkan wilayah selatan. Younes bersendawa, sepertinya ini adalah satu-satunya hal yang diinginkan oleh semua suku. Itu bisa membuatmu mati. Kaisar Iblis Surgawi sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya itu, kata Charlie ringan. Kamu terlalu gugup, ayo kita minum sepanci anggur, kata Younes, dan juga menuangkan sepanci anggur. Mungkin, aku Sebelum Charlie bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berdiri, sedikit mengernyit, dan sedikit menyipitkan matanya, bersinar dengan cahaya ilahi, menatap ketiadaan yang berkabut. Apa yang terjadi? Younes tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, menatap Charlie dengan ragu. Ada kekuatan misterius yang mengintip ke arahku. Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, itu sangat kuno dan kuat. Mungkinkah itu senjata kekaisaran? Wajah Younes juga berubah jelek, apakah itu kekuatan senjata kekaisaran? Cepat, Charlie menutup matanya dan melihat sekeliling melalui mata Jenderal Yin Ming. Mereka tiba di kota baru, tetapi dia tidak memerintahkan Jenderal Kematian Yin Ming untuk menyapu formasi teleportasi di kota itu. Sebaliknya, dia langsung pergi ke pusat kota, hanya untuk menghemat waktu dan menghindari perubahan mendadak. Di depan formasi teleportasi, masih ada antrian panjang, satu persatu menerima intipan dari cermin ajaib. Charlie meliriknya dan langsung pergi ke depan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melompat ke dalam antrian. Hei, orang-orang di belakang sudah pergi, dan makian pun dimulai, apakah kamu mengerti bahwa yang pertama datang, yang pertama dilayani? Rekan Taois, mohon maafkan saya sedang terburu-buru. Jenderal Yin Ming berbicara, dan kemudian dia mengeluarkan tas penyimpanan, semuanya tidak sia-sia. Setiap orang mendapatkan 10.000 batu origin. Saya akan menganggapnya sebagai permintaan maaf saya. Karena ada sesuatu yang mendesak, saya akan membiarkan rekan Taois untuk pergi dulu. Melihat mereka mendapatkan uang permintaan maaf, orang-orang yang mengantri tertawa. Tidak butuh banyak usaha, mereka mendapat untung 10.000 batu origin. Charlie mendapatkan keinginannya, dan Jenderal Kematian Yin Ming adalah orang pertama yang naik ke altar dan menerima tatapan cermin. 3 Raja Suci yang menjaga formasi teleportasi melirik Jenderal Kematian Yin Ming satu demi satu. Hanya untuk memeriksa, dia membuat langkah yang begitu murah hati. Pria ini jelas tidak sederhana dan bukan orang kaya biasa. Cermin ilahi tidak melihat sesuatu yang aneh, dan Jenderal Kematian Yin Ming melangkah ke dalam formasi teleportasi dan menghilang. Setelah memasuki saluran transmisi, Charlie terus menggunakan metode rahasia langit, memberi tubuhnya lapis demi lapis, dan kutukan mata peri juga ditutup-tutupi untuk menghindari pengintaian. Ini benar-benar rumit. Younes tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah kamu tahu siapa yang memata-mataimu? Kamu dapat yakin bahwa semua ras memiliki senjata kaisar sebagai fondasinya, dan mereka menggunakan teknik rahasia untuk mencari dan mengunci posisiku. Charlie bergumam, urutan yang diinginkan semua ras memang tidak sederhana. Saat dia mengatakan itu, dia memberi perintah kepada Jenderal Kematian Yin Ming untuk mempercepat dan langsung menuju pintu keluar. Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung sangat cepat, seperti cahaya ilahi. Seharusnya memakan waktu setengah jam, tetapi dia mencapai akhir dalam waktu kurang dari 3 menit dan muncul di kota kuno yang baru. Dia tidak berhenti, dan mengikuti perintah Charlie, dan langsung pergi ke pusat kota. Dia masih menggunakan trik lamanya, dan langsung memblokir kota. Itu tidak lambat, dan batu origin dikeluarkan, menyelamatkan banyak waktu. Dia melakukan ini sepanjang perjalanan, bepergian dari kota kuno ke kota kuno,
Tidak peduli dengan konsumsi batu asal, dia hanya ingin melarikan diri dari wilayah selatan dengan selamat sebelum posisinya terkunci. Di wilayah selatan, di istana bawah tanah yang besar, 9 orang duduk di sana. Tanpa kecuali, mereka semua adalah leluhur dari beberapa klan. Tanpa kecuali, mereka semua adalah kuasi Kaisar Agung. Leluhur Kunpeng dan leluhur Gagak Emas, semuanya ada di sana. Di atas kepala mereka, ada senjata Kaisar Jidao yang tergantung, memancarkan kekuatan Kaisar Jidao, dengan hukum Kaisar Dao yang terbang. Karena keberadaan mereka, waktu telah berhenti, dan segala sesuatu telah kembali ke asalnya. Charlie harus merasa terhormat. Dia tidak hanya memprovokasi dan menjadi buronan dari semua ras, tetapi dia juga memprovokasi 9 kuasi Kaisar Agung untuk menggunakan 9 senjata Kaisar tertinggi untuk menemukan lokasinya. Ini adalah kehormatan tertinggi. Pantas saja kita sudah lama tidak bisa mengunci posisinya. Leluhur klan Kunpeng mendengus dingin, dia sebenarnya memiliki metode rahasia evolusi langit. Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama, dan aku benar-benar meremehkannya. Dia terlihat sangat mirip dengan 6 jalan. Mungkinkah keduanya ada hubungannya? Leluhur Feng Diao bergumam, dan siapa yang mewariskan metode rahasia evolusi langit? Seluruh langit dan seluruh alam tampak serupa. Ada begitu banyak orang tampak serupa. Mungkinkah semuanya berhubungan dengan 6 jalan? Leluhur Sueyan tersenyum sinis, bahkan jika 6 jalan datang, dia akan dihancurkan juga. Tidak peduli metode rahasia apa yang dia miliki, leluhur Baki mencibir, dan Tian Linggai menembakkan cahaya ilahi, yang terkubur dalam pedang pembunuh yang tergantung di atas kepalanya. Itu adalah kaisar tertinggi klan Baki. Nenek moyangnya juga memiliki kaisar besar di masa prasejarah, dan Xuan Huang dikenal sebagai kaisar 8 Qi dalam sejarah. Sama seperti dia, 8 topi roh surgawi lainnya juga memancarkan cahaya ilahi, dan masing-masing dari mereka membenamkan diri ke dalam senjata kekaisaran Jidao mereka sendiri, menghidupkan kembali kekuatan kaisar, memberkati metode rahasia, dan membuat senjata kekaisaran berdengung. Segera, masing-masing tentara kekaisaran memancarkan sepotong cahaya ilahi, menyatu, dan berkumpul menjadi tirai air. Tirai air agak kabur, tetapi saat senjata kekaisaran bergetar, tirai itu terus menjadi lebih jelas. Apa yang muncul di tirai air adalah garis besar wilayah selatan. 9 senjata kaisar bergetar serempak, mengunci di satu sisi, mengunci lorong ruang spasial, lalu mengunci seseorang di lorong yang ditutupi jubah hitam, dan akhirnya terkunci di ikat pinggang orang itu. Ada 4 senjata sihir tingkat suci di tas penyimpanannya. Bersembunyi di dalam senjata ajaib. Kaisar Gagak Emas tersenyum dingin, sungguh mengejutkan. Pria berjubah hitam itu pasti boneka tingkat tinggi. Kaisar Kunpeng bergumam, tidak heran dia sepanjang perjalanan belum terungkap oleh cermin ilahi surga, jadi memang misterius. Jangan bicara omong kosong, kumpulkan orang-orang kuat, dan kelilingi kota. Leluhur Kunpeng berkata dengan dingin, mata abadi disegel, dia tidak bisa menggunakan jalan surga. Bagaimanapun caranya, kamu akan menangkapnya hidup-hidup. Dia tidak bisa melarikan diri. Beberapa kaisar klan keluar dari aula satu demi satu, dan perintah dikeluarkan satu demi satu. Sesudah yang lain. Segera, setelah menerima perintah, orang-orang kuat dari semua ras yang bersembunyi di kota-kota besar kuno atau mereka yang mencari di luar semuanya berkumpul menuju kota kuno. Formasinya sangat besar. Pergerakan besar seperti itu membuat kota kuno di tempat berkumpulnya dekorasi gelisah. Semua orang memandang langit gelap, semua orang kuat dari semua ras yang tersembunyi di kota kuno telah dikerahkan. Mungkinkah mereka telah menemukan tubuh suci kuno? Ya atau tidak, pergi saja dan lihatlah, Anda akan tahu. Orang-orang yang menyukai teater mengikuti prosesi besar dalam kelompok kecil, ingin sekali menonton pertunjukan besar. Jika orang ini ditemukan, tidak akan ada kemungkinan kematian. Terlalu banyak orang menghela nafas secara diam-diam, dan mengikuti kerumunan, berlari menuju kota kuno, berharap Charlie bisa melarikan diri. Di dalam kuali, Charlie berdiri dan memerintahkan Jenderal Kematian Yin Ming, yang masih melaju melalui lorong ruang spasial, untuk membeku. Kemudian matanya menyipit dan dia menatap pintu keluar dengan ekspresi serius. Kenapa kamu berhenti? Younes juga melihat ke pintu keluar, tapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Kota kuno yang akan kita capai sudah dipenuhi oleh orang-orang kuat dari semua ras. Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kata lain, kota kuno itu telah dikelilingi oleh orang-orang, menunggu saya muncul dan menyerang dengan guntur. Mereka semua ada di sini. Kamu bisa melihatnya. Younes terkejut, matanya melebar, tapi dia tidak melihat apa-apa.
Sebelum saya pergi, saya menempatkan Jenderal Kematian Yinming ke segala arah. Saya dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang kuat dari semua ras mengelilingi kota kuno ini. Jelas bahwa mereka telah menemukan lokasi kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Younes panik, jika kamu keluar dari sini, kamu akan diledakkan menjadi abu. Jika kamu tidak keluar dari pintu keluar, mereka akan meledakkan lorong ini. Charlie melompat keluar dari kuali, dan jiwanya merasuki tubuh setingkat seorang Raja Suci Agung. Di tangannya pedang keheningan yang membara berdenting, dan pedang itu menembus lorong ruang spasial. Saluran ruang spasial runtuh, dan dia terlibat dalam celah ruang spasial. Pada saat yang sama, dia mengorbankan formasi teleportasi, menuangkan esensi dengan gila-gilaan, menghidupkan kembali formasi tersebut, dan menghilang ke dalam celah ruang spasial. Dia menggunakan formasi teleportasi dan mengelilingi dunia dengan radius 300.000 mil dengan kota kuno sebagai pusatnya. Di istana bawah tanah wilayah selatan, nenek moyang suku Kunpeng mengirimkan perintah ke segala arah melalui transmisi suara. Apa yang dia lihat di sini jelas bahwa teknik rahasia berdasarkan 9 senjata kaisar begitu sombong dan telah mengunci Anda. Selama Anda masih di wilayah selatan, Anda dapat melihatnya kemanapun Anda pergi. Dengan perintah tersebut, orang-orang kuat dari semua ras yang masih bergegas ke kota kuno menetap dan membentuk formasi persegi di tempat, memenuhi langit dari segala arah. Formasi pembunuhan langit dihidupkan, menunggu Charlie muncul. Di bagian formasi teleportasi, Charlie terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia mencapai pintu keluar, formasi teleportasi dihapus, dan dia melambaikan tangannya ke formasi lain dan langsung menginjaknya, menggunakan seluruh energinya untuk mengaktifkan. Kemanapun dia pergi, beberapa orang kuat dari semua ras memperhatikan Charlie, dan menutupi dunia dengan telapak tangannya, menutupi dirinya. Namun, meskipun telapak tangan pria itu kuat, itu masih sedikit terlambat. Charlie telah melarikan diri melalui formasi teleportasi. Dia tidak tahu arahnya, tetapi karena itu adalah formasi teleportasi, dia tidak dapat berteleportasi terlalu jauh. Orang-orang yang lebih kuat bergegas maju, dan menurut perintah leluhur Kunpeng, mereka mengepung dunia dengan radius 300.000 mil, lapis demi lapis. Ada lebih dari 5.000 ras, dan jumlah orangnya terlalu banyak. Hal yang paling menyebalkan bukanlah ini, tapi posisi senjata kekaisaran. Charlie tidak bisa lepas dari pengintaian kemanapun dia pergi, dan dia tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia mau. Pengepungan menyusut, dan bahkan dengan formasi teleportasi, sulit untuk melarikan diri. Namun, hal yang paling menyakitkan juga merupakan hal yang paling beruntung bagi Charlie. Posisi senjata kaisar perlu dikendalikan oleh leluhur Kunpeng dan lainnya. Mereka tidak dapat datang ke sini. Tidak ada kuasi kaisar agung yang berpartisipasi dalam pertempuran. Ini adalah kabar baik. Di bagian itu, mata Charlie mekar dengan cahaya keemasan, dan dia telah melepaskan kekuatan tempur puncaknya. Pedang keheningan yang terbakar di tangannya bergetar, dan energi pedang yang menakutkan meluap. Dia selalu siap untuk bertempur, untuk memaksanya mendapat jalan keluar. Keluarkan aku dan ayo bekerja sama. Younes di dalam kuali juga mengeluarkan pedang berkepala hantunya, menunjukkan energi kekerasannya, dengan ekspresi gila dan mata merah darah, siap mempertaruhkan nyawanya. Kamu tidak cukup kuat untuk menyapu seseorang dengan satu telapak tangan. Charlie segera mengutuk, dia tidak akan membiarkan Younes keluar untuk menimbulkan masalah. Budidaya dan kekuatan tempurnya memang tidak cukup. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya, memotong jalan dengan satu pedang, dan melarikan diri. Karena posisi senjata kekaisaran dapat mengunci pintu keluar, pasti ada orang kuat yang menunggu di pintu keluar. Sekarang dia mengetahui hal ini, dia tidak akan keluar melalui pintu keluar dengan jujur, tetapi akan mendobrak jalan itu terlebih dahulu. Kalian semua menunggu di pintu keluar, tapi saya tidak akan keluar melalui pintu keluar. Harus dikatakan bahwa rencananya benar-benar mengganggu rencana leluhur Kunpeng dan yang lainnya. Seperti yang Charlie pikirkan, pintu keluar dari formasi teleportasi memang penuh dengan orang-orang kuat, tetapi masalahnya adalah Charlie berpindah di tengah jalan, sehingga orang-orang kuat dari semua ras harus berganti posisi lagi. Seni perang Charlie sangat halus, dan ada banyak formasi. Mereka berlarian di dunia sejauh 300.000 mil, membuat orang-orang kuat dari semua ras sangat marah hingga seluruh tubuh mereka sakit. Bagaimana bisa ada begitu banyak platform ranah teleportasi? Sekali lagi, Charlie melarikan diri dari lorong ruang spasial, tapi kali ini dia tidak seberuntung sebelumnya. Itu hanya karena terlalu banyak orang. Begitu dia keluar,
dia melihat cahaya ilahi telapak tangan mencetak. Beraninya seorang Raja Suci menghentikanku. Charlie mendengus dingin, menebas dengan pedangnya, dan memotong Raja Suci hidup-hidup. Dengan tubuh Raja Suci Agung dan senjata kuasi kaisar yang dia pegang, seorang Raja Suci jauh dari menjadi lawannya. Namun, karena halangan Raja Suci, dia kehilangan kesempatan dan mencoba menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Dan, orang-orang kuat dari segala arah bergegas ke arahnya dan bersekongkol untuk mengacaukan ruang dan memblokir teleportasi dari formasi tersebut. Lari, teruslah berlari. Dari timur, 3 Raja Suci Agung dari suku Gagak Emas memimpin lebih dari selusin Raja Suci untuk membunuh. Mata emas mereka yang asli dipenuhi darah pada saat ini, dan semua orang mengertakkan gigi. Kamu tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Dari barat, 3 Raja Suci Agung suku Kunpeng memimpin sekelompok Raja Suci untuk menghalangi jalan. Momentum mereka melonjak, niat membunuh mereka setinggi langit, dan ekspresi mereka sangat ganas, seperti iblis. Tangkap dia hidup-hidup. Dari selatan, Raja Suci Agung suku Baki memimpin sekelompok orang kuat untuk mengepung mereka. Setiap orang memiliki senjata ajaib yang menakutkan tergantung di kepalanya dan teknik membunuh di tangannya. Tekanannya sangat kuat sehingga langit runtuh inci demi inci. Hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Di utara, 3 Raja Suci Agung dari suku Phoenix kuno memimpin tim secara langsung, dengan banyak Raja Suci di belakang mereka. Mereka mengendarai kereta kuno, menyebabkan dunia bergetar. Tidak hanya Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut, tetapi juga Tenggara, Timur Laut, Barat Laut, dan Barat Daya, orang-orang kuat datang menyerang mereka. Mereka memegang pedang terbang, terbang di awan, atau menunggangi binatang spiritual. Mereka mengepung dari semua sisi, niat membunuh sangat besar, dan semua orang terlihat garang. Dunia bergejolak, bergemuruh, seperti guntur abadi, dan ada sosok manusia di mana-mana, memenuhi langit dan menutupi bumi, berputar seperti air pasang, mengubah gelombang yang menghancurkan langit. Ini hanya sebagian saja, masih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan, mengepung dan membunuh oleh lebih dari 5.000 ras, tingkat pertempuran sebanding dengan perang, dan jumlah peserta dalam jumlah pasukan tidak kurang dari ratusan ribu. Dibandingkan dengan mereka, sosok Charlie lebih kurus dan ada kemungkinan tertelan kapan saja. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus membayar harganya dengan darah. Charlie mendengus dingin, dengan ekspresi kegilaan di wajahnya. Dia memegang pedang keheningan yang terbakar di tangannya dan berlari langsung ke barat laut untuk membunuh yang pria kuat dari klan Angsa Darah Kuno. Tekan untukku. Raja Suci Agung Angsa Darah Kuno memarahi dengan dingin, dan cahaya berdarah keluar dari tengah alisnya. Itu adalah segel harta karun berwarna darah. Itu adalah senjata Raja Suci Agung yang asli. Setiap sinar darah mengalir keluar seberat gunung. Charlie terdiam, dan pada saat sebelum tekanan dari segel harta karun darah, dia menggunakan metode rahasia mengubah langit dan mengubah bumi, bertukar posisi dengan Raja Suci di samping Raja Suci Agung Angsa Darah Kuno, dan menghindari pukulan fatal. Memang benar bahwa dia telah mengambil alih tubuh seorang Raja Suci Agung, tetapi jiwa adalah seorang suci dan tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur dari seorang Raja Suci yang agung. Namun, dia tidak berani mengambil resiko dengan seorang Raja Suci Agung yang masih memungkinkan untuk berganti posisi. Setelah dia pergi, Raja Suci Angsa Darah mengalami bencana besar. Segel harta karun berwarna darah tingkat Raja Suci Agung sangat kering sehingga tidak dapat dijangkau oleh tangannya. Tubuhnya hancur menjadi daging dan darah, dan tubuh sebenarnya dari jiwa tidak bisa lepas dari kematian. Bajingan! Raja Suci Agung Angsa Darah Kuno itu sangat marah dan menyapu telapak tangannya ke arah Charlie, tapi Charlie masih bergerak dengan sikap centil, dan menggerakkan langit dan bumi, bertukar tempat dengan anggota suku Angsa Darah Kuno yang jaraknya ribuan kaki. Itu adalah bencana berdarah lainnya. Seorang Raja Suci dihancurkan sampai mati, tetapi Charlie melarikan diri ke belakang. Di belakangnya sebagian besar adalah Raja Suci dan Raja Kuasi Bijak. Mereka dimusnahkan olehnya dengan satu pedang, meninggalkan jejak darah. Batasi ruang, mencegahnya menggunakan teknik mengubah langit dan bumi. Raja Suci Agung dari klan Kunpeng berteriak dengan marah dan memindahkan senjata ajaib kelahirannya. Raja Suci Agung dari klan lain juga tidak bodoh. Mereka menggunakan metode rahasia dan menyegel ruang langit dan bumi. Setelah diblokir dari pergerakan langit dan bumi, Charlie dengan liar melambaikan pedang kuasi Kaisar Agung, menebas sepanjang jalan. Di lautan manusia, dia hanya memotong jalan berdarah. Di bawah Raja Suci Agung, tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya. Segel dia.
Beberapa Raja Suci Agung datang satu demi satu, dan bekerja sama untuk mengaktifkan jaring langit tingkat Raja Suci Agung, yang turun dari langit untuk menangkap Charlie hidup-hidup. Ini adalah senjata ajaib terlarang, yang khusus digunakan untuk menangkap orang. Charlie tidak berani keras kepala. Yang paling penting adalah jangan terjebak. Begitu dia sedikit lambat, orang-orang kuat ini akan datang untuk membunuhnya. Bahkan dia yang menggunakan tubuh Raja Suci Agung akan sulit untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia memanggil Jenderal Kematian Yin Ming, yang seperti cahaya ilahi yang mencapai langit, menghalangi jaring langit. Kemudian energi Yin Ming menjadi ganas dan meledak langsung di langit. Penghancuran diri Jenderal Kematian Yin Ming tidak ditujukan pada jaring langit, tetapi pada segel ruang langit dan bumi ini. Penghancuran diri Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung begitu kuat sehingga secara langsung membuka celah di jaring langit, dan bahkan pengurungan spasial dunia pun terbongkar oleh penghancuran diri ini. Pengurungan spasial dilepaskan, Charlie bergerak lagi, dan waktunya sangat akurat, dan tidak terpengaruh oleh penghancuran diri. Dalam sekejap, dia melarikan diri dari lingkup penghancuran diri. Meskipun dia pergi, orang-orang kuat dari semua ras berada dalam kesulitan, terutama orang-orang kuat dalam jangkauan penghancuran diri, yang berubah menjadi kabut darah, dan orang-orang tingkat Raja Suci Agung juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bajingan! Tiba-tiba terdengar teriakan marah, dengan niat membunuh. Begitu banyak orang kuat, banyak dari mereka Raja Suci yang agung, sebenarnya dibuat sangat malu oleh orang suci yang telah memasuki tubuh orang Raja Suci Agung. Itu adalah penghinaan yang sangat besar, dan memalukan. Banyak Raja Suci Agung bergabung untuk membatasi ruang itu lagi, serang jiwa sejatinya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang kuat dari segala penjuru memahaminya. Cahaya abadi mekar di antara alis mereka, dan cahaya ilahi memancar, masing-masing terang dan terang masing-masing padam, mengunci jiwa Charlie. Hati Charlie bergetar saat Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung kedua dikorbankan dan menghancurkan dirinya sendiri tanpa berpikir. Pengurungan spasial diledakkan lagi. Sesaat sebelum dia terkena banyak cahaya pedang serangan jiwa, dia bergerak untuk mengubah dunia, menghindari serangan fatal, jika tidak dia mungkin akan terbunuh. Darah mewarnai dunia menjadi merah, dan orang-orang yang digantikan oleh Charlie bahkan tidak bisa berteriak, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Kamu benar-benar pantas mati. Raja Suci Agung dari suku Baki menggunakan kekuatan magisnya untuk bergerak, menghalangi jalan Charlie dan membingungkan ruang ke segala arah. Dengan jari cahaya redup, itu datang tepat di antara alis Charlie. Charlie mendengus dingin. Jenderal Kematian Yin Ming ketiga keluar dan memblokir jarinya. Dia tiba-tiba mengayunkan pedang kuasi Kaisar Agung dan mengirim Raja Suci Agung Baki terbang. Dia hampir terbunuh oleh pedang itu. Dalam waktu singkat, Raja Suci Agung Gagak Emas sendiri menerkamnya dan menyerang Charlie dengan pedangnya, menyebabkan darah dan tulang beterbangan kemana-mana. Sebelum dia bisa menggunakan telapak tangannya yang kedua, dia ditendang kembali oleh pukulan Jenderal Kematian Yin Ming. 7 atau 8 Raja Suci Agung datang untuk membunuh. Mereka bergandengan tangan, baik menggunakan senjata ajaib atau kekuatan magis, semuanya pada saat yang bersamaan. Mata Charlie berwarna merah darah, dan dia memerintahkan Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung ketiga untuk menyerangnya secara langsung. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung meledakkan dirinya sendiri. 7 atau 8 orang Raja Suci Agung hancur berkeping-keping di tempat. Dia benar-benar menjadi gila. Satu Jenderal Kematian Yin Ming dikorbankan, dan satu demi satu mereka menghancurkan dirinya sendiri. Orang-orang kuat yang mengelilinginya mati secara langsung atau terpesona. Gaya bertarungnya yang gila, kecerobohannya, meledakkan jalan berdarah di tengah kerumunan gelap, dan dikombinasikan dengan pergerakan memindahkan langit dan bumi, menyusutkan tanah, dia lolos dari pengepungan. Kemanapun dia pergi, Raja Suci Agung Kunpeng mengejarnya, memegang senjata perang dan menusuk tubuhnya dengan satu pukulan. Charlie tiba-tiba berbalik dan memukul mundur Raja Suci Agung Kunpeng dengan satu pedang. Pada saat yang sama, dia bertukar posisi dengan batu besar yang jaraknya ribuan kaki, menghindari serangan dari langit, dan melarikan diri sepenuhnya. Formasi teleportasi telah diluncurkan. Menginjak dan masukkan esensi ke dalamnya dengan gila-gilaan, berharap dapat menggunakan formasi tersebut untuk melarikan diri. Banyak sekali orang kuat yang datang dan melihat bahwa formasi telah diaktifkan. Mereka semua menggunakan kekuatan magis mereka yang besar untuk mengacaukan ruang. Namun, mereka masih selangkah terlambat dan gagal menghentikan Charlie. Dia menghilang ke dunia. Barat laut, kejar. Dengusan dingin datang dari kehampaan yang berkabut.
Itu adalah leluhur Kunpeng, yang telah mengunci posisi Charlie dan tahu kemana dia melarikan diri, menunjukkan arah untuk semua ras. Kejar. Orang-orang kuat dari semua ras memiliki wajah dingin dan meraung marah. Mereka menggunakan formasi teleportasi atau memegang pedang, dan langsung pergi ke barat laut untuk mengejar Charlie. Orang-orang kuat dari semua ras yang masih dalam perjalanan langsung pergi ke kota kuno, menggunakan formasi teleportasi untuk berburu. Formasi teleportasi jauh lebih cepat daripada formasi kecil. Sampah, banyak sampah. Di istana bawah tanah wilayah selatan, 9 leluhur juga marah dan ingin membunuh orang. Ada begitu banyak orang kuat dari semua ras, tetapi bukannya menghentikannya, mereka malah membiarkannya melarikan diri. Sebagai nenek moyang, mereka memiliki wajah-wajah tua, mereka semua telah dipermalukan, dan wajah semua ras juga telah dipermalukan. Hentikan dia. Oman seperti ini datang satu demi satu di dunia, dan ribuan suku mengejarnya sepanjang jalan. Wilayah selatan sedang dalam kekacauan dan dunia sedang terbalik. Charlie melarikan diri seperti pencuri, formasi demi formasi, mati-matian berusaha melarikan diri ke barat laut. Melihat ke belakangnya, dia melihat kerumunan besar pengejar, termasuk banyak yang menggunakan formasi pertempuran untuk mengejar. Tetapi formasi ini terlalu berharga. Akan terhapus setelah digunakan, dan akan hilang setelah digunakan. Sangat menyakitkan. Banyak orang ingin menangkap Charlie dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan formasi seperti itu? Tidak ada formasi, jadi kita harus mengandalkan kekuatan kaki kita. Ada yang terbang di langit, ada yang memegang pedang, ada yang menunggangi binatang spiritual, ada yang mengendarai kereta, dan ada yang terbang di awan dan kabut. Ada beragam dari mereka. Namun, meski kecepatan mereka tidak lambat, mereka jauh lebih rendah daripada yang ada di medan perang, dan mereka semakin tertinggal. Di sisi lain, mereka yang mengejar formasi teleportasi kota kuno banyak mengejar, memblokir Charlie lagi dan lagi, hanya untuk dibunuh oleh binatang buas Charlie lagi dan lagi. Melihat pemandangan tanpa hukum ini, para biksu dari seluruh dunia yang datang untuk menonton pertunjukan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tubuh suci kuno luar biasa. Orang sialan ini bisa mudah keluar dari pengepungan, dia benar-benar dewa. Siapa yang menyangka bahwa ratusan ribu biksu dari berbagai ras bertempur dalam barisan seperti itu hanya untuk memburu seorang suci yang telah mengambil alih tubuh seorang raja suci yang agung. Oleh karena itu, ada senjata kekaisaran dan kaisar semu berdiri di belakang. Melihat generasi muda melarikan diri seperti ini, hatiku hancur. Sungguh menghibur. Selalu ada sekelompok orang tua yang keluar dari tempatnya, mencari tempat yang nyaman, dan mulai berpura-pura menjadi hebat sebelumnya bahkan menarik napas. Lihat, jika kamu memiliki lebih banyak formasi, kamu juga dapat membuat efek formasi teleportasi. Di satu sisi kerumunan, seorang pria berjubah hitam berkata dengan penuh arti. Penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi matanya seperti api, mekar dengan cahaya keemasan, tak perlu dikatakan lagi bahwa dia adalah kaisar kera kecil. Dengan saudara tua ketujuh, dialah yang memiliki kekuatan terhebat. Kuiniu juga datang, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Kita menyelinap keluar sekarang dan kita harus melakukan sesuatu yang serius, beruang pejuang bumi mengupil. Jangan jadi tinta, saudara tua ketujuh yang memiliki tempat itu. Akhirnya aku memiliki seorang saudara yang bisa bertarung, tapi dia mungkin dihancurkan seperti ini. Raja Bangau, Trenggiling, dan ikan neraka utara juga ada di sana, juga tertutupi berjubah hitam. Keenam bersaudara itu semuanya berlari keluar, berkumpul bersama, tidak tahu harus berbuat apa. Dengan begitu, mereka berenam menghilang ke dalam kerumunan dan pergi ke kota kuno terdekat. Mereka pasti tidak bisa mengejar Charlie, jadi mereka hanya bisa mengandalkan formasi teleportasi untuk mengejar ketinggalan. Siapa menduga Charlie punya begitu banyak formasi teleportasi? Di sisi Charlie, setelah berteleportasi sejauh 90.000 mil, dia melarikan diri dan mengambil formasi teleportasi. Fakta membuktikan bahwa keputusannya untuk menyapu formasi teleportasi di sepanjang jalan cukup tepat. Merupakan suatu berkah bahwa dia memiliki begitu banyak formasi, jika tidak, sebagian besar dari dirinya akan hancur menjadi abu. Ada terlalu banyak orang kuat yang mengelilinginya, lebih dari 5.000 ras sebelum dan sesudahnya, dan setiap keluarga mengirimkan lebih dari satu Raja Suci Agung. Jumlahnya sangat menakutkan. Untungnya, tidak semua orang kuat dari 5.000 ras ada di sini, banyak yang masih dalam perjalanan ke sini. Jika mereka semua tiba, keadaan akan sangat luar biasa dan gelap. Aku berkata, meskipun kamu memiliki banyak formasi,
jika kamu ingin berteleportasi keluar dari wilayah selatan, masih banyak yang harus kamu lakukan. Younes berbaring di mulut kuali dan berkata, jika kamu melakukannya seperti ini, itu tidak akan bertahan lama. Bagaimana bisa? Apa yang harus kita lakukan? Charlie menggelengkan kepalanya, saya tidak berani berhenti. Ada pengejar di depan dan pencegat di belakang. Jika kita dikelilingi sekarang, kita tidak bisa melindungi diri, kita akan dibom menjadi tumpukan daging. Mereka tidak ingin berhenti mencari. Cari tempat untuk bersembunyi. Younes menyentuh dagunya dan berkata ragu-ragu. Jangan membuat masalah, 9 senjata kaisar sudah diposisikan. Selama aku masih di wilayah selatan, tidak ada gunanya bersembunyi dimanapun, kata Charlie, lalu keluar dari formasi. Pada saat yang sama, formasi lain dikorbankan. Di belakangnya, orang-orang yang mengejarnya hampir menangis ketika melihat ini, termasuk banyak Raja Suci Agung dan Raja Suci. Ada begitu banyak formasi di sini, kan? Saya seorang Raja Suci Ejing. Meskipun kekuatan kakinya tidak lambat, dia tidak bisa bersaing dengan formasi. Saya mengejarnya sampai ke bawah, tetapi saya tidak bisa menyentuh sosok itu, dan aku mengejarnya semakin jauh. 9 kaisar kuasi di istana bawah tanah wilayah selatan yang marah tidak bisa lagi duduk diam, dan menunjuk beberapa Raja Suci Agung untuk menggantikan mereka, dan mereka bergegas keluar dari istana bawah tanah satu demi satu. Kekuatan ilahi mereka membanjiri langit, menghancurkan langit dengan guruh. Kecepatan kuasi Kaisar Agung benar-benar tidak konvensional, dan pergerakan besar mereka lebih mendominasi daripada formasi teleportasi. Namun, meskipun mereka cepat, mereka masih tertinggal sedikit dari Dewa Pedang Surgawi. Yah, jauh di belakang mereka. Di masa lalu, para Dewa Pedang di surga dapat menggunakan gumpalan niat pedangnya sebagai media untuk lari dari benua Xuan Huang ke wilayah bintang Beidou dalam waktu yang sangat singkat. Itu adalah kekuatan magis yang menantang surga, dan itu adalah yang benar-benar menggemparkan surga. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu adalah mitos surga? Mereka berdua adalah kuasi Kaisar Agung, tapi masih ada celahnya. Platform formasi lain dihapus. Charlie sangat cepat dan mengeluarkan platform formasi lagi. Saat itu dia memasuki saluran transmisi dan mendengar suara berkabut di telinganya. 9 kuasi Kaisar Agung telah pergi untuk membunuh. Charlie mengangkatnya alisnya dan mendengarkan. Dia menemukan suara siapa itu, bukankah itu kuasi Kaisar Agung Raja Ming dari klan Merak? Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak melirik ke lengan kirinya. Ada tanda di atasnya, yang sepertinya ditinggalkan oleh Raja Merak Ming. Yang mengejutkannya, entah kapan dia meninggalkan tanda itu. Rune itu menghilang dengan cepat, itu hanya digunakan satu kali, tapi itu banyak membantu Charlie. Terima kasih kepada senior. Charlie mengatakannya dengan tulus dan tidak mengharapkan Raja Merak Ming menyelamatkannya. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadinya, dan telah membuat ribuan orang mencarinya. Pertarungan ini terlalu besar, dan tidak dapat dibatalkan oleh satu atau dua ras. Jika terlalu banyak ras yang terlibat, kemungkinan besar akan menyebabkan perang besar. Sebagai nenek moyang suatu ras, ia harus selalu bertanggung jawab terhadap anggota klannya. Jika gegabah ikut berperang, akibatnya tidak dapat diprediksi. 9 kuasi Kaisar Agung datang untuk membunuh, memberi Charlie kehormatan besar, tetapi juga tekanan besar. Dia tidak berani menunda, terbang dalam formasi teleportasi kurang dari 10 detik, dan 50.000 mil lagi. Pada titik tertentu, malam tiba dan formasi teleportasi habis. Ketika dia keluar lagi, dia melihat awan dan kabut mengepul. Ada banyak orang kuat, membanjiri langit, dan langit dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada formasi lagi. Raungannya keras dan nyaring. Pemimpinnya adalah seorang Raja Suci Agung dari suku Gagak Emas. Di sampingnya ada 5 orang Raja Suci Agung dari suku Kunpeng. Di belakangnya ada orang-orang kuat, banyak dari mereka adalah Raja Suci. Hantu itu masih di sini. Charlie mengutuk diam-diam dan lari ke sisi lain, tidak berani menyesalinya. Namun, saya hanya berjarak beberapa ribu kaki, dan saya melihat orang-orang kuat menghalangi saya di depan saya. Pertempurannya tidak kecil. Tanpa berpikir panjang, Charlie membuat arus besar dan langsung menuju ke utara. Tapi yang menyakitinya adalah ada juga orang kuat di utara, dengan wajah garang, yang telah melewati formasi teleportasi. Sedangkan di bagian belakang, tentu saja ada banyak sekali biksu, yang dipimpin oleh Raja Suci Agung dari suku Baki. Setelah melakukan semuanya, Charlie mengertakkan gigi dan langsung menuju ke barat laut. Jenderal kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung telah dipanggil.
selalu siap untuk memblokirnya, dan selalu siap untuk menghancurkan diri sendiri untuk melukai musuh. Raja Suci Agung dari suku Gagak Emas adalah orang pertama yang datang untuk membunuh, memegang segel besar dengan tangannya, dan tidak menggunakan pedang jiwa, hanya karena atasan menyuruhnya untuk menangkap mereka hidup-hidup. Jika pedang jiwa digunakan, mungkin saja bisa membunuh Charlie. Jenderal Kematian Yin Ming telah bergegas mendekat, mengepalkan tinjunya, dan melawan Raja Suci Agung dari suku Gagak Emas, tetapi dipukul mundur oleh telapak tangan dan tubuhnya terkoyak. Dibandingkan dengan Raja Suci Agung yang masih hidup, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah. Pada saat ini, Charlie telah menggerakkan langit dan mengubah bumi, dan melewati Raja Suci Agung Gagak Emas. Ketika dia hendak memindahkan langit dan mengubah bumi lagi, dia menemukan bahwa ruang langit dan bumi langsung diblokir oleh beberapa orang Raja Suci Agung Kunpeng. Segel dia. Beberapa Raja Suci Agung datang untuk membunuhnya satu demi satu, dan masing-masing menggunakan senjata sihir penyegel. Buka untukku. Mata Charlie penuh kegilaan, dan kematian gelap akan langsung memasuki malam. Dia meledakkan dirinya di tempat, dan penjara spasial meledak. Charlie menggerakkan langit dan bumi, menghindari larangan itu, dan melarikan diri lagi. Saya ingin melihat berapa kali Anda bisa meledak. Beberapa Raja Suci Agung mendengus dingin, dan menggunakan larangan lagi. Kalau begitu teruslah meledak. Charlie memanggil semua Jenderal Kematian Yin Ming yang tersisa dalam satu tarikan napas. Jenderal Kematian Yin Ming menghancurkan dirinya sendiri, meledakkan larangan. Dia menggunakan pergeseran langit dan bumi, dan ketika ruang itu dipenjara lagi, dia menghancurkan Jenderal Kematian Yin Ming. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit dan penuh semangat. Jelas sekali, Charlie tidak bisa bertarung. Semua Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung dimusnahkan, dan penghancuran diri dari Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci, Raja Kuasi Suci yang tersisa jauh dari efektif. Kamu tidak bisa melarikan diri, Raja Suci Agung Kunpeng mencibir, menginjak langit, dan mendorong ke samping dengan telapak tangannya. Charlie terdiam dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Pedang keheningan yang membara tingkat Kuasi Kaisar Agung menghidupkan kembali kekuatannya dan membelah cetakan telapak tangannya. Raja Suci Agung Kunpeng ditebas, tetapi dia juga terluka parah. Raja Suci Agung Baki menusuk tubuhnya dengan jari. Sebelum dia bisa tenang, Raja Suci Agung Gagak Emas telah tiba, dan cahaya pedang hampir mencincangnya hidup-hidup dengan telapak tangan. Darah dan tulang Charlie beterbangan kemana-mana. Dia tidak berani bertarung, dia mencoba yang terbaik untuk menyerang dan menyerang dengan tubuh Raja Suci yang agung. Saudara ketujuh tua, lewat sini. Pada saat kritis, suara gemuruh keras datang dari depan. Itu adalah Raja Kera Kecil dan Kui Niu. Keduanya bekerja sama untuk membuka pintu domain teleportasi dan datang menemui Charlie. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara yang baik. Charlie tertawa dan menebas pedang ke arah Raja Suci Agung Gagak Emas dan telapak tangan Raja Suci Agung Kunpeng. Pedang itu menebas jalur darah, dan menyusutkan tanah dan melarikan diri menuju gerbang domain teleportasi. Namun, pada saat dia hendak melangkah ke gerbang domain teleportasi, cetakan telapak tangan yang sangat kuat datang dari jarak jauh, ribuan kaki jauhnya, dengan kekuatan luar biasa dan tekanan tingkat Kuasi Kaisar. Charlie dipukul di tempat dan terbang menjauh, dan tubuh setingkat Raja Suci Agung berubah menjadi kabut darah di tempat. Orang yang mengambil tindakan adalah leluhur Kunpeng. Dia tiba lebih dulu, dan tekanannya sangat besar. Dia masih penyayang. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya di telapak tangan, jika tidak, Charlie akan benar-benar terpana. Sialan. Raja Kera Kecil dan Kui Niu menutup gerbang domain teleportasi, melarikan diri, dan menghilang. Sedikit lagi, mereka harus melarikan diri dan menunggu kesempatan untuk menemukan cara untuk menyelamatkan Charlie. Melihat Charlie lagi, dia tampak sedikit sedih, dia terbang jauh, menabrak lebih dari selusin puncak gunung, terbang ratusan mil, dan akhirnya jatuh ke tanah yang gelap gulita. Leluhur Kunpeng tiba dengan mata dingin dan niat membunuh yang membara. Dia ingin menekan Charlie dengan satu telapak tangan, tetapi ketika dia melihat bumi gelap tempat Charlie berada, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Leluhur Gagak Emas dan leluhur Baki juga tiba, tetapi mereka juga berhenti seperti leluhur Kunpeng, memandangi bumi yang gelap dengan ekspresi ketakutan. Kuasi Kaisar Agung tidak berani melangkah maju. Orang-orang kuat dari semua ras mengepung mereka dari segala arah, membanjiri langit dan bumi seperti lautan luas, jumlahnya ratusan ribu, memenuhi langit ke segala arah, menutupi bumi yang luas, dan membuat langit bergetar di bawah tekanan mereka. Namun, meski jumlahnya banyak, ketika melihat daratan gelap,
mereka semua berhenti satu demi satu, banyak dari mereka tanpa sadar mundur, dengan ekspresi ketakutan dan wajah pucat. Penonton teater juga datang, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat melihat tanah gelap gulita, tanah terlarang di dunia bawah. Dunia bergejolak, gemuruh terus berlanjut, dan langit dipenuhi orang-orang, semuanya memandangi daratan di depan mereka. Tanahnya gelap gulita, tak berujung sejauh mata memandang, ada gunung, sungai, tapi mati dan sunyi, tidak ada makhluk hidup yang terwujud, tak bernyawa sama sekali, kering dan dingin, misteri, sangat kuno. Angin bertiup dari waktu ke waktu, meski lemah dan lembut, namun membuat orang menggigil, seolah gumpalan angin datang dari 9 neraka, bercampur dengan energi mematikan dari kebencian kuno. Itulah dunia bawah selatan, kawasan terlarang dengan reputasi luar biasa. Bersama dengan api penyucian di tanah air timur, Wangchuan di gurun barat, Huangquan di Beiyue, dan Tianshu di Zhongzhou, tempat ini juga dikenal sebagai 5 kawasan terlarang di benua Xuanhuang. Sama seperti api penyucian di wilayah timur, dunia bawah ini juga sangat aneh. Benar-benar seperti dunia bawah. Selalu ada ratapan dan raungan di kedalaman, sedih, marah, dan bingung. Orang yang mendengarkannya kesurupan. Itu seperti tempat pemakaman para dewa, sama seperti dunia bawah di zaman dahulu, tidak mengenal batas waktu. Secara kebetulan, leluhur Kunpeng langsung mendorong Charlie ke area terlarang dunia bawah dengan satu telapak tangan. Ratusan ribu biksu, 9 kuasi kaisar agung, dan entah berapa banyak raja suci agung dan raja suci, tetapi mereka hanya berdiri di pinggiran, tidak berani menginjakkan kaki di area terlarang, dan hanya menatap dengan ketakutan di mata mereka. Karena ini adalah kawasan terlarang, ini adalah tempat yang sangat berbahaya, dan memiliki reputasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, kawasan ini selalu dapat diakses tetapi tidak dapat keluar. Sungguh aneh, bahkan kuasi kaisar agung pun tidak berani menginjakkan kaki di sana dengan mudah. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dari sudut kerumunan, Raja Kera Kecil dan Kui Niu berlari dengan jubah hitam. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah area terlarang di dunia bawah, ekspresi mereka berubah. Itu adalah tempat kematian. Lebih baik berada di dalam daripada di luar. 9 kuasi kaisar agung ada di luar. Jika dia keluar, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Beruang pejuang bumi mengerang, wajahnya sangat jelek, dan dia hanya memiliki reputasi buruk dari dunia bawah. Tubuh suci kuno harus benar-benar berlutut kali ini. Para biksu dari segala arah menghela nafas, wilayah selatan telah menyebabkan keributan lagi dan lagi, itu karena dia. Pada akhirnya, dia tidak akan pernah lepas dari status buronan semua suku. Majulah atau mundur, akan menyebabkan kematian. Dia dapat memprovokasi 9 dewa. Kuasi Kaisar Agung datang sendiri, bahkan jika dia mati, dia masih membawa kehormatan tertinggi. Kunpeng, tujuanmu cukup akurat. Nenek moyang dari suku Gagak Emas mau tidak mau melirik ke arah leluhur Kunpeng, ada begitu banyak arah, tetapi Anda membidik ke arah ini. Saya tidak tahu ada area terlarang di sini. Saya tidak akan masuk jika saya mau. Telapak tanganmu ini sungguh memalukan. Nenek moyang Baki dan angsa kuno juga mengeluarkan suara-suara aneh. Dengan begitu banyak orang di sekitar mereka, telapak tanganmu adalah yang paling kuat. Jadi bagaimana dengan area terlarang? Aku tidak takut, leluhur Kunpeng mendengus, dan segera mengangkat tangannya, menggunakan kekuatan magisnya, berubah menjadi tangan besar, dan menembus dunia bawah, mencoba menangkap Charlie keluar. Namun, saat tangan ilusinya menembus, bahkan sebelum menyentuh Charlie, tangan itu dilarutkan ke dalam ketiadaan oleh kekuatan misterius di dunia bawah, dan menghilang tanpa jejak, yang sangat aneh. Leluhur Kunpeng mengerutkan kening, mengeluarkan rantai besi, meraih ke dunia bawah, ingin mengikat Charlie, lalu menariknya keluar, tetapi ketika rantai besi itu masuk, rantai itu menggantung tanpa bisa dijelaskan, membuat Charlie juga merasa aneh. Di dunia bawah, jiwa Charlie bergoyang dan dia membuka matanya. Apa yang dia lihat dalam kebingungan adalah langit yang redup. Meskipun saat itu malam, tidak ada bintang. Gelap gulita, seperti neraka. Apakah aku sudah mati? Gumamnya pelan, merasakan angin dingin dan dingin di sekujur tubuhnya. Bijimu mati, kamu masih hidup. Younes di dalam kuali melolong, ini adalah dunia bawah. Area terlarang dunia bawah. Charlie tertegun sejenak, dan tanpa sadar melihat sekeliling, dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat gelombang orang di luar area terlarang. Semua sosok itu memelototinya saat ini. Sekarang kamu tahu kenapa mereka tidak berani masuk, kata Younes, mereka semua takut.
Aku juga takut. Charlie gemetar dan mengeluarkan tubuh sucinya dari kuali. Terlalu kurus, kembali ke tubuh untuk mencari kehangatan. Nah, memang hangat. Ini bukan tempat yang bagus. Aku siap untuk pergi jalan bersamamu. Aku bisa melihatnya. Charlie menggigil lagi dan melihat sekeliling. Meskipun mata perinya tertutup rapat, penglihatannya masih ada. Tidak bisa untuk melihatnya. Ada kekuatan misterius yang menutupi dunia bawah. Samar-samar, dia bisa melihat sebuah istana kuno di kedalaman, yang tampak seperti istana Shenluo, dengan peti mati ditempatkan, banyak tulang mati setengah terkubur di dalam tanah, dan hantu yang tampak menjulang. Ini benar-benar dunia bawah, sangat mirip neraka. Berdiri di tanah yang gelap ini, tanpa kehangatan di tubuh, seperti jatuh ke 9 dunia bawah, dan akan ditarik ke istana Shenluo dan dibaringkan di peti mati kapan saja. Menekan kultivasi. Charlie bergumam pada dirinya sendiri setelah memasuki dunia bawah ini, dia seperti manusia, tanpa kultivasi apapun, dan kekuatan sihirnya tidak terlihat, semuanya diselesaikan oleh kekuatan misterius. Keluarlah sendiri, dan aku akan memberimu kematian yang damai. Ketika Charlie berbisik, kata-kata berkabut datang dari luar dunia bawah, dengan keagungan tertinggi, itu adalah leluhur Kunpeng, yang menatapnya. Jika kamu ingin menangkapku, masuk dan tangkap aku. Charlie mencibir. Meskipun tamparan sebelumnya membuat kepalanya berdengung, dia masih melihat sesuatu dengan jelas, yaitu orang di luar tidak berani masuk. Mata leluhur Kunpeng sedikit menyipit, memancarkan cahaya dingin. Meskipun dia sangat marah, dia belum pernah menginjakkan kaki di dunia bawah. Dia adalah leluhur dari garis keturunan yang sama, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dunia bawah memiliki reputasi yang menyeramkan dan merupakan tanah terlarang yang asli. Biarpun itu di ujung dunia bawah, dia tidak berani mencobanya dengan mudah. Satu-satunya alasan adalah karena dunia bawah itu terlalu aneh. Dia tidak masuk, tetapi melihat ketiga Raja Suci Agung di sampingnya, masuk dan tangkap dia. Leluhur, itu adalah area terlarang. Hati orang-orang Raja Suci Agung itu bergetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Perlombaan masuk klan, tapi bukan klan Kunpeng. Niat leluhur Kunpeng sangat jelas, membiarkan mereka masuk untuk bersenang-senang. Terus terang, mereka mengambil risiko untuknya. Kamu belum pergi. Melihat Raja Suci Agung tidak bergerak, keagungan leluhur Kunpeng tiba-tiba muncul, dan matanya mengatakan segalanya, saat kamu masuk, kamu tidak akan mendapat masalah. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati sekarang. Baik, kami pergi. Meskipun tiga Raja Suci Agung marah, mereka tidak berani membantah. Dia adalah kuasi Kaisar Agung dan dapat menghancurkanmu kapan saja. Dia jelas-jelas menindas orang sehingga mereka harus patuh bahkan jika mereka tidak ingin melakukannya. Menghadapi area terlarang, biksu kuasi Kaisar Agung juga merasa takut, apalagi ketiga Raja Suci Agung tersebut. Sebelum melangkah masuk, ia tak lupa mengikatkan rantai di tubuhnya dan membiarkan orang-orang di belakangnya memegangnya. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, ia akan menariknya keluar. Setelah melakukan ini, mereka bertiga masih gelisah dan mengorbankan senjata sihir kelahiran mereka dan banyak teknik penjaga rahasia. Kemudian, mereka mengambil langkah gemetar, dengan hati gemetar dan wajah pucat. Namun, sebelum mereka bertiga berhenti, mereka tiba-tiba mendengar Charlie berteriak. Suaranya tidak penting. Itu mengejutkan orang-orang di luar dan membuat tiga Raja Suci Agung buru-buru menggerakkan tangan dan kaki mereka. Mereka semua melebarkan mata, tidak tahu apa yang diteriakkan Charlie. Siapa kamu? Jangan datang ke sini. Di bawah perhatian semua orang, Charlie berteriak lagi, menatap ke satu sisi dengan ngeri, matanya menonjol, pupil matanya mengerut, dan matanya penuh ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan, sehingga saat berjalan mundur, dia secara tidak sengaja terjatuh ke tanah. Orang-orang di luar sedikit bingung dan melihat ke arah yang dilihat Charlie, tapi tidak ada apa-apa. Justru karena tidak ada yang membuat orang takut, mereka hanya bisa merasakan angin dingin di belakang mereka. Ketika semua orang curiga, mereka mendengar Charlie meratap lagi, suaranya sangat melengking. Ketika dia pergi menemui Charlie lagi, dia sudah mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan terbaring di tanah, berlumuran darah. Bukan karena orang-orang yang hadir belum pernah melihat orang mati, tetapi mati seperti dia sungguh mengerikan. Saudara ketujuh tua. Di sudut kerumunan, Raja Kera kecil melihat ini dan hendak bergegas masuk, tetapi ditahan oleh Kuiniu dan yang lainnya. Bahkan Charlie pun seperti ini, dan itu sama ketika dia masuk, dan itu mungkin lebih menyedihkan. Tunggu saja, tidak apa-apa, Charlie mengedipkan mata pada Raja Kera kecil dan yang lainnya.
Berpura-pura mati. Kaisar Kera Kecil, Queen Yu dan yang lainnya mengernyitkan bibir. Bukan hanya kemampuanmu berpura-pura tak tertandingi, tapi kemampuanmu berpura-pura menjadi hantu juga tak tertandingi. Mereka pasti tahu tujuan dari tindakan Charlie. Dia ingin menakuti orang-orang dari seluruh dunia. Adapun pendarahan dari 7 lubang dan pendarahan di sekujur tubuhnya, tentu saja Charlie yang melakukannya sendiri. Untuk bertindak secara realistis, Charlie bahkan menggunakan energi kematian untuk menutupi api jiwa, menciptakan ilusi kematian. Ditambah dengan angin kencang dari dunia bawah, bahkan kuasi Kaisar Agung pun dapat melihat petunjuknya. Mereka mengetahuinya, tetapi yang lain mempercayainya. Melihat Charlie yang meninggal dengan cara yang tragis, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, apa yang Charlie lihat dan siapa yang membunuhnya. Sungguh orang yang baik, sangat tidak berdaya. Dia telah menjadi berdarah, dan dunia bawah sangat menakutkan. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Leluhur Kunpeng mengirimkan pesan kepada 8 kuasi Kaisar Agung lainnya. Mata mereka menyipit menjadi satu garis. Bahkan jika mereka adalah kuasi Kaisar Agung, tidak bisa melihat keanehan di dalamnya. Tidak ada tanda-tandanya, sungguh aneh. Leluhur Gagak Emas merenung, apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu di dunia bawah yang tidak bisa kita lihat. Beberapa kuasi Kaisar Agung lainnya berkata satu demi satu. Ayo, masuk dan bawa dia keluar. Leluhur Kunpeng menatap ketiga Raja Suci Agung itu lagi. Ketiga Raja Suci Agung menjadi bijaksana dan segera tersenyum. Kami memiliki boneka, gunakan boneka saja untuk masuk. Setelah mengatakan itu, ketiga orang itu segera mengorbankan boneka tersebut dan memberi perintah untuk membiarkan boneka tersebut masuk ke dunia bawah. Pemandangan aneh kembali muncul, boneka tersebut masuk dan mereka kehilangan kontak, dan boneka tersebut berhenti bergerak. Melihat ini, ekspresi leluhur Kunpeng berubah suram, dan dia melihat ketiga Raja Suci Agung di sampingnya lagi. Ketiga Raja Suci Agung itu tersenyum canggung, namun tetap tidak bergerak, sabar, masih ada jalan. Namun melihat mereka bertiga telah melepaskan rantai besinya, dan ada kait besi di salah satu bagiannya, dan mereka bertiga diusir dengan kejam. Selama mereka bisa masuk dan menangkap Charlie, mereka bisa menyeretnya keluar tanpa berlari masuk dan mengambil resiko. Namun, meskipun ketiga kait besi itu dilemparkan ke dalam, mereka seperti rantai besi di hadapan nenek moyang Kunpeng. Mereka baru saja memasuki area terlarang dunia bawah dan kemudian bergelantungan, tanpa menyentuh Charlie sama sekali. Kemudian lagi, tiga Raja Ski Agung tidak menyerah, tetapi menunjukkan ketekunan. Mereka melemparkan kait besi mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka tahu bahwa mereka sedang memancing Charlie, tetapi mereka yang tidak tahu mengira mereka sedang menebarkan jaring untuk menangkap ikan. Namun, setelah beberapa kali, semuanya sia-sia, tidak ada yang hidup. Setelah dibawa keluar, mereka bertiga sangat lelah. Pada saat ini, tidak hanya leluhur Kunpeng, tetapi kuasi Kaisar Agung lainnya juga melihat ketiga Raja Suci Agung. Tanpa pikir panjang, ketiga orang Suci Agung itu langsung mendorong dua biksu Raja Suci di samping mereka ke dunia bawah. Ketika mereka selesai, mereka tidak lupa berteriak, "Hei, ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan kontribusi." Patriark Kunpeng tidak mengatakan apa-apa. Selama Charlie bisa dibawa keluar, tidak masalah siapa yang masuk. Tapi dua Raja Suci ingin memarahi, mereka sekelompok pelacur, mereka jelas-jelas selingkuh, mereka tidak tahu malu. Tetapi meskipun kamu ingin memarahi ibumu, itu tidak masalah, tetapi kamu tidak berani untuk tidak patuh, kamu akan dipukuli sampai mati di saat berikutnya. Di dunia yang kuat ini, yang lemah pantas untuk diintimidasi, dan siapapun yang pantas mati berhak mendapatkannya. Tak berdaya, mereka berdua tidak punya pilihan selain berjalan masuk, gemetar ketakutan di setiap langkah yang mereka ambil. Kematian Charlie sangat menyedihkan, dan dia tidak pernah menutup matanya. Dia menatap mereka dengan matanya, yang sangat menakutkan sehingga hanya dengan melihatnya membuat Raja Suci merasa tertekan, dan keringat dingin muncul di punggungnya. Pemeriksaan visual menunjukkan bahwa trikmu ini tidak berhasil dengan baik. Melihat dua Raja Suci yang semakin dekat, Younes di dalam kuali tidak bisa menahan bibirnya, meskipun aktingmu sangat nyata. Aku sudah mati. Jangan terlalu banyak omong kosong. Charlie mengutuk diam-diam, sambil mempertahankan keadaan kematiannya. Dia selalu siap untuk berbalik dan melompat untuk menjatuhkan kedua Raja Suci itu. Dunia bawah ini aneh, dapat menekan budidayanya, dan juga dapat menekan budidaya dua Raja Suci. Mereka berdua adalah orang-orang yang tidak memiliki budidaya, dan tubuh fisik mendominasi, dan mudah untuk menghadapinya. Namun,
Ketika dia hendak berdiri, kedua Raja Suci itu tiba-tiba berhenti dan menatap salah satu dari mereka dengan ngeri. Mata mereka melotot, pupil mata mereka mengecil, dan mata mereka penuh ketakutan. Siapa kamu? Charlie bingung, apa maksudnya? Aku berpura-pura menjadi hantu untuk menakutimu. Apa yang kamu maksud dengan berpura-pura menjadi hantu? Apakah kamu mencoba menakutiku, atau kamu mencoba menakuti dirimu sendiri? Jangan kemari, jangan kemari. Kedua Raja Suci itu mundur, tampak ketakutan. Kemampuan akting ini luar biasa, kata Charlie penuh arti di dalam hatinya, dan kemampuannya untuk berpura-pura menjadi magis juga sangat bagus. Dia tidak tahu apa yang dilakukan kedua orang ini, mereka hanya bercanda. Ketika Charlie berkata secara rahasia, kedua Raja Suci itu berbalik dan lari. Namun, dalam 2 langkah, mereka mengeluarkan darah dari semua lubangnya. Seluruh tubuhnya langsung berlumuran darah, dan penampakan kematiannya juga sangat mengerikan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di luar dunia bawah, apakah mereka kuasi Kaisar Agung dan Raja Agung, atau Raja Suci dan Raja Kuasi Suci, tanpa sadar mundur selangkah, terengah-engah, dan ekspresi mereka berubah drastis. Apa yang terjadi? Kaisar Kera Kecil, Queen Yu dan yang lainnya saling berpandangan, sedikit bingung sejenak. Orang yang paling bingung di tempat kejadian adalah Charlie. Berada di dunia bawah, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua Raja Suci telah mati dan api jiwa mereka telah padam. Dengan kata lain, seseorang benar-benar membunuh mereka. Ini agak menakutkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Apakah ada orang di belakangnya? Untuk sesaat, dia merasakan hawa dingin di belakangnya, dan dia merasa seperti ada sepasang mata yang menatapnya. Tapi dia tidak berani bergerak. Dia secara naluriah berpikir bahwa dia telah menipu keberadaan menakutkan dengan berpura-pura mati. Jika dia bergerak, dia akan ditusuk tanpa bisa menyelamatkan nyawanya. Jika dia mati lagi, itu akan menjadi sebuah ketidakadilan. Saat dia sedang kebingungan, ada orang lain yang masuk dari luar, lebih tepatnya dia dilempar oleh nenek moyang Kunpeng. Dia adalah seorang Raja Suci Agung, dia ingin berbalik dan melarikan diri, namun didorong masuk dengan telapak tangan. Situasi tragis terjadi lagi, dan Raja Suci Agung seperti 2 Raja Suci sebelumnya. Dia memasuki dunia bawah dan ingin lari. Tapi ketika dia melangkah keluar, dia langsung mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Dia berteriak dengan darah di sekujur tubuhnya, dan langsung mati. Pada saat ini, Patriark Kunpeng dan 8 kuasi Kaisar Agung lainnya tanpa sadar mundur selangkah. Seorang Raja Suci Agung yang penglihatan akuratnya telah dihancurkan. Eksistensi macam apa yang ada di dunia bawah? Semua orang menebak bahwa itu setidaknya berada di level kuasi Kaisar Agung. Tapi masalahnya adalah mereka jelas-jelas tidak melihat apapun dan melarikan diri. Orang-orang di luar tidak tahan ketakutan. Kebanyakan dari mereka adalah penonton teater yang sudah berbalik dan melarikan diri. Dunia bawah terlalu menakutkan. Tidak ada satu orang pun yang terlihat, tetapi 4 orang di depan dan di belakang mati dengan cara yang sangat tragis. Begitu seseorang melarikan diri, reaksi berantai dimulai, dengan orang-orang berbalik dan pergi berbondong-bondong. Entahlah jika keberadaan mengerikan di dunia bawah akan muncul. Jika keluar untuk membunuh orang, banyak orang yang akan menderita. Mereka yang datang ke pertunjukan hanya untuk bersenang-senang, jadi yang terbaik adalah pergi lebih awal. Akibatnya, sosok-sosok gelap menjadi jarang, dan semakin banyak orang yang berbalik dan melarikan diri, termasuk banyak orang dari semua ras, takut mereka akan mati jika didorong oleh yang kuat. Leluhur Kunpeng juga berbalik, dan dia, yang berada di level kuasi Kaisar Agung, juga ketakutan. Dia tidak melihat apapun dengan penglihatannya. Ini adalah hal yang menakutkan. Dia punya alasan untuk percaya bahwa ada hantu di dunia bawah. Dia pergi, dan 8 kuasi Kaisar Agung lainnya tidak pergi dalam urutan tertentu. Karena tubuh suci kuno sudah mati, perburuan yang diinginkan oleh semua ras dianggap berhasil. Tidak perlu tinggal di sini lagi. Benar-benar menakutkan di area terlarang dari dunia bawah. Kuasi Kaisar Agung telah pergi, siapa yang berani tinggal di sini? Di dunia yang luas, ratusan ribu biksu berpencar dalam sekejap, langsung menuju ke kota kuno terdekat, berharap untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tidak semua orang pergi. Raja Kera Kecil dan Queen Yu masih di sana, dan hanya tersisa 6 orang. Mereka masih berdiri di luar dunia bawah. Ketika mereka melihat semua orang dari segala arah mundur, mereka memanggil Charlie. Charlie melompat kegirangan dan berlari keluar dari dunia bawah tanpa melihat ke belakang. Setelah berlari keluar dari dunia bawah,
dia menoleh ke belakang dan tidak melihat apapun kecuali kabut berkabut dan 3 mayat Raja Suci Agung dan Raja Suci. Hembusan angin dingin semakin dingin dan menderu-deru. Apakah kamu melihat itu? Charlie menatap Kuiniu dan Raja Kera Kecil, ada seseorang di belakangku tadi. Tidak ada. Keenam orang itu menggelengkan kepala, dalam kepanikan, kedua Raja Suci itu berlutut. Kamu, hei. Charlie memfokuskan matanya pada Younes di dalam kuali, apa kamu bisa melihat sesuatu yang aneh? Aku tidak melihatnya. Younes menggaruk kepalanya yang besar. Jelas dia juga tertutup. Kalau begitu ini aneh, Charlie juga menggaruk kepalanya. Sebijaksana dia juga bingung. Dia hanya berpura-pura menjadi hantu, tapi siapa sangka itu justru akan menyebabkan 3 nyawa menghilang. Mereka bertiga berada di dunia bawah. Mereka bertiga mati. Kenapa kamu baik-baik saja? Semua orang memandang Charlie dengan mata bulat. Ini terlalu sulit dipercaya. Apakah ada kerabatmu di dalam? Jangan membuat masalah. Charlie Chen menyipitkan matanya sedikit dan menatap. Ini memang aneh dan tidak biasa. Dia tidak tahu apa alasan yang memberinya hak istimewa untuk tetap hidup. Kamu baik-baik saja. Dalam kegelapan, Charlie sepertinya mendengar kata-kata yang tidak jelas. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Kata-kata itu serak dan perubahan-perubahan dalam hidup, tanpa emosi manusia, seperti boneka yang berbicara. Siapa? Charlie tiba-tiba berbalik dan mengucapkan satu kalimat, sangat terkejut hingga semua orang hampir kencing di tempat. Kamu mengagetkan sekali, apakah kamu sakit? Wajah semua orang menjadi gelap, dan hati mereka ketakutan. Charlie tiba-tiba berteriak lagi. Menakutkan, benar-benar bisa membuat orang takut sampai mati. Kalian tidak mendengar suara apapun. Charlie mengangkat alisnya dan memandang semua orang dengan ragu-ragu. Tidak ada suara, jangan menakuti kami. Beberapa orang tanpa sadar berpelukan dan melihat sekeliling. Mereka selalu berani, tetapi sekarang mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Apa yang terjadi? Charlie mengusap kepalanya. Dia dengan jelas mendengar seseorang berbicara. Kamu sungguh tak tertahankan sekarang. Kata-kata berkabut itu muncul lagi, menyebabkan dia tiba-tiba berbalik dan menatap tanah dunia bawah yang tak terbatas. Kali ini dia bisa dengan jelas mendengar suara yang datang dari dalam. Matanya hampir menyipit, menatap dunia bawah, tapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali. Hanya suara kuno dan sunyi yang bergema di lautan dewa di telinganya, membawa kekuatan sihir. Ayo pergi, tempat ini sangat menakutkan. Kaisar Kera Kecil adalah orang pertama yang berbalik. Kuiniu dan yang lainnya juga mundur, dan mengambil 2 langkah tanpa lupa berbalik dan menyeret Charlie pergi bersama mereka. Charlie sedikit gugup, bahkan jika dia ditarik, dia akan melihat kembali ke tanah dunia bawah dari waktu ke waktu. Jauh dari sana, dia sepertinya bisa melihat sosok seperti mimpi, mengenakan pakaian neon putih, menari dengan anggun di dunia bawah, dan kembali menatapnya dengan senyuman dalam tarian anggunnya. Baru setelah Raja Kera Kecil dan Kuiniu membuka pintu domain teleportasi, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak membuang muka. Dunia bawah memang aneh, dan yang terjadi hari ini bahkan lebih aneh lagi. Dari 4 orang yang masuk, 3 mati, tapi dia tidak mati. Dia bisa mendengar suara kuno yang sangat halus, tapi Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya tidak bisa mendengarnya, dan ada juga suara wanita seperti mimpi, seperti hantu, itu adalah ilusi atau keberadaan nyata. Semuanya adalah misteri, menambah lapisan misteri di dunia bawah yang sudah suram. Beberapa orang tidak berhenti, dan dengan bantuan gerbang domain teleportasi, mereka meninggalkan wilayah selatan dan memasuki gurun barat. Pada titik ini, Charlie perlahan-lahan mengalihkan pikirannya dan memandang ke 6 Kaisar Kera Kecil sambil tersenyum, cukup antar aku di sini. Perpisahan sebelumnya tidak termasuk. Perpisahan malam ini adalah perpisahan yang sebenarnya antara kamu dan aku, saudara. Selamat tinggal saudara. Ayolah, aku tidak punya niat untuk kembali sejak aku keluar. Kaisar Kera Kecil menjilat rambut pirangnya dan berkata, Tuhan yang tahu berapa tahun yang diperlukan bagiku untuk menyatakan diriku sangat pintar sehingga aku tidak akan menahan diri sampai aku mati. Bos, aku telah memutuskan untuk membawamu keliling dunia. Kuiniu mengibaskan rambutnya dengan keras dan tidak lupa menyesapnya setelah selesai. Gaya seperti ini bisa memberinya nilai penuh. Saya punya mimpi, tidur dengan semua wanita di dunia. Gerakan khas beruang pejuang bumi adalah meluruskan kerah bajunya. Dia mengatakannya dengan makna yang dalam, yang membawa Raja Trenggiling, Ikan Neraka Utara, dan Raja Burung Bangau Peri ke dalam keadaan baik, dan mereka berempat langsung membuka mode pamer, sepertinya memiliki semangat untuk memulai sebuah grup petualang.
Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Charlie melirik ke 6 orang itu dan merasakan tangannya gatal yang tak bisa dijelaskan. Jangan bicara omong kosong. Mari kita bicara tentang uang yang Anda pinjam. Kami pikir itu harus dibayar kembali. Petik 2. Bagaimana kalau kita terus berbicara sebentar? Bersambung.